selamatlah jiwamu. Yesus Tuhan Juru Selamatku, Yesus Tuhan yang mengasihiku. Kecil aku percaya padanya. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya, terimalah dia. Haleluya, selamatlah jiwamu. 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 Haleluya, selamatlah jiwamu. Haleluya, selamatlah jiwamu. Yesus Tuhan Juru Selamatku, Yesus Tuhan yang mengasihiku. Kecil aku percaya padanya. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya, terimalah dia. Haleluya, selamatlah jiwamu. Haleluya, terimalah dia. Haleluya, selamatlah jiwamu. Yesus Tuhan Juru Selamatku, Yesus Tuhan yang mengasihiku. Kecil aku percaya padanya. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya, terimalah dia. Haleluya, selamatlah jiwamu. Haleluya, terimalah dia. Haleluya, selamatlah jiwamu. Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat malam. Kembali kita bertemu adik-adik sekolah minggu Immanuel dalam pelayanan sekolah minggu GKI Immanuel Sintang pada malam hari ini, pada hari Minggu 9 Agustus 2020. Adik-adik, kita masih di dalam suasana bulan misi, di mana kita, Gereja Kemah Injil, orang-orang percaya, merayakan bulan misi untuk kita mengingat bahwa kita dulu, orang-orang tua dulu, bukanlah orang percaya, tetapi karena ada misi, Injil diberitakan dan kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus hari ini. Baiklah adik-adik, pada hari ini kita akan menyanyi bersama-sama dan juga tentunya kita akan belajar firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari kita bersiap diri setia dengan sikap hormat kita mengikuti ibadah malam hari ini. Sebelumnya kita masuk di dalam saat teduh dan kita akan berdoa. Mari adik-adik ambil saat teduh sejenak dan nanti KG akan memimpin di dalam doa. Mari kita bersaat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini di mana kami dapat bertemu kembali dengan adik-adik sekolah minggu secara live streaming yang ada di rumah dan juga dengan teman-teman semua, Bapak, Ibu, dan kakak adik yang boleh mengikuti ibadah ini secara live streaming. Berkati sekolah minggu kami, puji-pujian yang kami naikkan, cerita firman Tuhan yang kami dengarkan, bahkan ayat hafalan yang kami hafalkan.
Berkati ibadah sekolah minggu Immanuel ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, kita siap untuk memuji Tuhan. Amin. Baiklah, kita akan bernyanyi bersama seperti biasanya dengan teman-teman yang sudah mempersiapkan diri untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Maka adik-adik, pertama kita akan bernyanyi bersama dengan teman kita Kayla dan teman-teman, Datanglah pada Yesus. Mari ya, kita bernyanyi bersama-sama. Nama saya Kayla dan ini adik saya Kian Lestari dan ini Nina. Dan kami akan membawa lagu yang berjudul Datanglah pada Yesus. 1, 2, 3. Datanglah pada Yesus, kau tidak akan lapar lagi, karena Yesus adalah roti hidup. Datanglah pada Yesus. Siapkan dirimu sekarang untuk mendengar suara Tuhan. Jangan sampai kau terlambat, sekaranglah waktunya. Katakan dua gampang, ikut Yesus. Katakan dua gampang, ikut Yesus. Katakan dua gampang, ikut Yesus. Ikut Yesus rame-rame. Datanglah pada Yesus, kau tidak akan haus lagi, karena Yesus adalah roh hidup. Datanglah pada Yesus. Siapkan dirimu sekarang untuk mendengar suara Tuhan. Jangan sampai kau terlambat, sekaranglah waktunya. Katakan dua gampang, ikut Yesus. Katakan dua gampang, ikut Yesus. Katakan dua gampang, ikut Yesus. Ikut Yesus rame-rame. Dadah. Haleluya, dadah untuk Kayla, Jen, dan Tania. Datanglah pada Yesus. Puji Tuhan. Dan terus kita memuji Tuhan adik-adik bersama dengan teman kita Marcel dan Yabes. Mereka menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Bapak Gembala Sidang. Wah, keren bukan? Mari saja kita langsung bernyanyi bersama Marcel dan Yabes. Kami ingin nyanyi lagu Yesus Juru Selamatku. Ini Yesus, Yesus Juru Selamatku. Yesus Tuhan yang mengasihiku. Kecil aku percaya padanya. Yesus, Yesus, Yesuslah namanya. Haleluya, terimalah Dia. Haleluya, selamatlah jiwaku. Haleluya, terimalah Dia. Haleluya, selamatlah jiwamu. Dadah guys. Wah, luar biasa. Halo guys, itu ciri khas daripada Marcel dan Yabes. Luar biasa. Terima kasih Marcel dan Yabes yang boleh terus setia memuji Tuhan. Terus lagi kita akan bernyanyi teman-teman. Masih bersama dengan teman-teman kita Sekolah Minggu Immanuel, yaitu dan Acing dan Aing. Nah, mereka lagi menyanyi lagu Pak Gembala yang diciptakan oleh Pak Gembala. Apa lagunya teman-teman? Mari saja kita langsung bernyanyi bersama Acing dan Aing. Acing sama Acing, kami mau bernyanyi lagu syukur-syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur, syukur
Wah, luar biasa. Teman-teman, itu lagu yang sangat memberkati. Artinya, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang lain, boleh ya belajar lagu yang diciptakan oleh Bapak Gembala dan silakan dinyanyikan, direkam, dan kirim untuk kita bersama nyanyi di Sekolah Minggu Immanuel minggu depan. Nah, adik-adik yang terkasih, kita langsung lagi mendengarkan pujian dari teman kita Marcel. Dan kali ini Marcel menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman. Keren bukan? Mari kita langsung bernyanyi bersama Marcel. Saya akan menyanyi lagu NKI nomor 201, Ajaib Tuhan. Ya Tuhanku, bila ku ingat serta pikirkan alam kejadianku, lihat bintang dan dengan gemuruh kodratmu nyata di genap alamku. Ku nyanyilah Tuhanku penebus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ku nyanyilah Tuhanku penebus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan tidaklah tarik diri dari siksa salib untuk yang berdosa. Dengan suka rela pikul bebanku, tumpahkan darah hilang dosaku. Ku nyanyilah Tuhanku penebus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ku nyanyilah Tuhanku penebus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dadah. Dadah, luar biasa. Marcel, terima kasih. Itu lagu yang keren sekali. Tentu lagu teman-teman yang lain juga keren ya. Dan Kak Gia senang sekali kalau anak sekolah minggu Immanuel mencintai lagu-lagu kemenangan iman. Itu anak-anak Injili luar biasa ya. Haleluya. Nah, dari hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Dan karena ini bulan misi, maka kita akan belajar tentang satu tokoh yang luar biasa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Adik-adik, tokoh ini dia adalah seorang penjahat dulu. Dia seorang tokoh agama Yahudi. Dia menganiaya orang Kristen. Tetapi kemudian dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus berkuasa mengubah hidupnya. Dan akhirnya dia dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi pemberita Injil bagi bangsa-bangsa. Sebelumnya, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa sekali lagi menyambut cerita firman Tuhan kita pada malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini, kami sudah memuji-muji nama-Mu. Kami sudah mendengarkan teman-teman bersaksi tentang kasih Yesus melalui puji-pujian. Dan saat ini kami rindu untuk belajar firman Tuhan, mendengarkan cerita bagaimana Injil diberitakan kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia. Termasuk boleh sampai kepada kami saat ini. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami mencintai firman-Mu dan kami betah mengikuti selama cerita ini disampaikan. Di dalam nama Yesus kami menyambut cerita Alkitab ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nanti setelah cerita Alkitab kita akan melihat gambar tokoh-tokoh misi atau penginjil-penginjil yang sekarang ada di Kalimantan Barat, yang sekarang dikirim di Melawi Hulu, yang mereka menyampaikan berita Injil juga. Maka sekarang, terlebih dahulu dulu, kita akan mendengarkan cerita tentang Rasul Paulus, pemberita Injil bagi bangsa-bangsa. Mari adik-adik, kita mendengarkan cerita Alkitab. Sebelumnya, Paulus adalah seorang petinggi agama Yahudi. Dia begitu membenci orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ia menganiaya, ia memasukkan ke dalam penjara orang-orang yang menjadi Kristen. Namun akhirnya Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus
Paulus percaya bahwa ia dipakai Tuhan untuk memberitakan Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi. Maka ia melakukan 3 perjalanan lewat Syria, Turki, dan Yunani. Banyak orang percaya Yesus dan banyak gereja didirikan. Bertahun-tahun kemudian, Paulus kembali ke Yerusalem. Sebagian orang tidak suka ajarannya dan menyerangnya. Paulus ditangkap secara tidak adil. Karena Paulus warga negara Roma, ia meminta disidang di Roma. Paulus dinaikkan ke kapal yang menuju Roma. Pelayaran itu amat lambat. Kita tunggu saja di kereta sampai musim badai berlalu, usul Paulus. Tetapi nahkoda bersikeras tetap berlayar. Terjadilah badai dahsyat. Semua orang mengira mereka akan mati. Malaikat memberitahu Paulus bahwa semua akan selamat dan tiba di Roma. Paulus memberitahu semua penumpang kapal. Seseorang melihat daratan. Awak kapal berencana meninggalkan kapal dan membiarkan yang lain mati. Paulus memperingatkan, kalian hanya akan selamat kalau semua tetap di kapal. Kapal itu kandas di Pulau Malta. Para prajurit takut dihukum kalau para tawanannya kabur. Jadi mereka memutuskan untuk membunuh para tawanan. Tetapi komandannya menyukai Paulus, maka diperintahkannya agar semua dibiarkan hidup. Mereka turun ke pantai. Seperti yang dikatakan Paulus, semua orang selamat. Penguasa Malta mengizinkan mereka tinggal di situ. Ayahnya sedang sakit. Paulus mendoakannya dan Tuhan menyembuhkannya. Mereka naik kapal lain ke Roma. Di sana, Paulus dibelenggu di sebuah rumah. Di rumah itu, dia menulis surat untuk mengajar gereja-gereja baru di seluruh dunia. Surat-suratnya kini termasuk dalam Alkitab. Adapun kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru adalah kitab Roma, surat 1 Korintus, 2 Korintus, surat Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, surat kepada Titus, dan Filemon. Oleh kemurahan Tuhan, Paulus yang dahulu seorang penjahat, tetapi kemudian diubah oleh Tuhan Yesus dan menjadi pekabar Injil yang hebat dan luar biasa. Nah, adik-adik bagaimana? Sudah mendengarkan cerita tentang Rasul Paulus di dalam Alkitab? Adik-adik, Rasul Paulus adalah seorang tokoh agama Yahudi sebelum dia mengikut Yesus dahulu ya. Dia adalah orang Farisi dan dia menganiaya pengikut Yesus. Ketika ada orang-orang percaya baru di awal-awal dulu itu,
maka dia menganiaya. Tetapi suatu waktu Tuhan Yesus sudah bertemu dengan dia, dan dia menjadi yang dipakai oleh Tuhan. Nah, adik-adik, luar biasa. Saat Tuhan Yesus bertemu dan saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengubah hidup kita, bisa memakai kita menjadi pemberita Injil bagi orang lain. Dan tadi kita sudah melihat bagaimana Rasul Paulus menjadi pemberita Injil, menjadi penginjil, menjadi misionari. Dia pergi ke Roma, dia pergi kepada bangsa-bangsa lain. Kalau kita belajar di Alkitab, dia pergi ke Makedonia, dia mengelilingi seluruh daerah yang besar waktu itu. Dan adik-adik, menjadi pemberita Injil itu tidak mudah. Kadang harus lewat kapal dan ada badai. Hampir saja kapalnya tenggelam. Ada juga dipukuli karena orang tidak senang. Orang tidak menerima karena kita membawa berita tentang Tuhan Yesus. Orang marah karena dosa mereka ditegur. Tetapi saat Paulus setia memberitakan Injil, banyak orang menjadi murid Yesus. Dan hari ini adik-adik, kita kalau buka Alkitab, kita pasti membaca surat yang ditulis oleh Paulus. Adik-adik, kitab Roma, Korintus, kemudian Galatia, Filemon, surat Titus, Timotius. Oh, itu ditulis oleh tangan Paulus. Dan hari ini kita bisa membaca tulisan tangan seorang yang dulu dipakai oleh Tuhan. Roh Kudus memakai dia menulis Alkitab. Dan itu kita bisa terima. Makanya adik-adik, bacalah cerita Alkitab, pasti memberkati. Nah, adik-adik, ini adalah bulan misi. Dan malam ini kita akan melihat siapa penginjil-penginjil yang hari ini ada di ladang misi. Dan secara khusus adik-adik, di kita di wilayah 2 Kalimantan Barat, di Sintang, di Melawi, di Tanah Pino, kita sudah mengutus 10 penginjil. Kemana mereka diutus adik-adik? Di Melawi Hulu. Kenapa mereka diutus di Melawi Hulu? Karena adik-adik, di Melawi Hulu itu ada 40-an gereja. Tetapi bayangkan, dari 47 gereja, hanya 20-an yang ada pendetanya. Adik-adik bisa bayangkan, aduh, bagaimana jemaat bisa beribadah? Tidak ada pendeta. Misalnya kita di Immanuel, tidak ada pendeta, tidak ada yang melayani. Bagaimana kita bisa beribadah, belajar firman Tuhan di gereja? Nah, itu terjadi di Melawi Hulu. Tetapi syukur kepada Tuhan adik-adik, sudah ada 10 penginjil yang diutus ke sana. Nah, sekarang kita akan lihat, dan nanti adik-adik kita berdoa untuk mereka. Dan adik-adik juga bisa mengirim uang untuk mereka di sana ya. Sekarang mengenal tenaga misi di Melawi Hulu. Ini dia yang pertama. Nah, adik-adik bisa melihat ya, tenaga misi pertama yang diutus di Melawi Hulu itu adalah Evangelis Britani Telambanua dan istrinya. Adik-adik, mereka sudah berkeluarga dan sekarang mereka melayani di Segulang. Mereka membangun kembali gereja dan membawa orang-orang masuk di gereja. Adik-adik, ada cerita tentang keluarga ini. Mereka pergi ke sana ketika mereka baru menikah pada 2 tahun yang lalu. Lalu adik-adik, istri dari Bapak Britani ini mengandung, hamil. Tetapi adik-adik, ketika anaknya lahir, anaknya langsung diambil oleh Tuhan. Anaknya kembali kepada Tuhan. Adik-adik, ini cerita yang sedih sekali. Oleh karena penginjil ini pergi begitu jauh. Dari Nias, pergi ke pedalaman di Melawi Hulu. Tuhan kasih anak, tetapi kemudian Tuhan mengambil anak itu. Tetapi kita percaya adik-adik, semua ada rencana Tuhan. Kita bersyukur mereka telah kembali ke Melawi Hulu lagi dan terus semangat melayani. Kita mendoakan mereka nanti adik-adik ya. Nah, selanjutnya siapa lagi yang menjadi pekabar Injil di Melawi Hulu saat ini? Ini dia adik-adik. Ada namanya Evangelis Cornelius yang saat ini juga dia ada di Melawi Hulu. Adik-adik, ini ada seorang abang kakak ya. Dia belum menikah dan kita doakan supaya Tuhan beri dia teman hidup untuk boleh terus melayani Tuhan. Itu 2 Evangelis Cornelius. Selanjutnya adik-adik, ini dia. Nah, ada seorang bapak namanya Pendeta Elisa Acin. Adik-adik, beliau ini melayani dan dia membangun gereja. Seringkali dia turun Serawai, Sintang. Nah, adik-adik, beliau ini semangat sekali. Walaupun beliau sudah tua, tetapi semangatnya luar biasa. Maka nanti kita mendoakan mereka
kalaupun boleh, adik-adik boleh doa, Tuhan, saya mau kasih apa untuk misi melalui hulu. Saya ada uang jajan bisa kasih untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman dan kita kasih di gereja, nanti dikasih kepada mereka. Selanjutnya adik-adik ini dia, Vikaris Merinam, seorang ibu. Nah, ada cerita juga menarik tentang Ibu Vikaris Merinam, adik-adik. Ketika dia pertama melayani di sana, dia punya satu kendaraan. Kendaraan itu bernama Cis yang dipakai di sungai. Tetapi karena kebutuhan pelayanan, dia menjualnya, adik-adik. Bayangkan, ada seorang tenaga misi yang menjual barangnya sendiri untuk membiayai misi. Padahal ada banyak gereja, ada banyak orang percaya. Sampai dia menjual miliknya sendiri, itu luar biasa, adik-adik. Sekarang dia tidak punya Cis. Bagaimana sekarang? Maka kita doakan supaya Tuhan boleh memberinya Cis yang baru. Amin. Harus adik-adik kita mendoakan ya. Ada orang yang sudah berkorban di ladang misi. Kenapa kita tidak tolong mereka? Kita harus tolong mereka juga ya. Selanjutnya adik-adik, ini dia namanya Evangelis Yodea Senen. Dia sudah berkeluarga dan melayani di melalui hulu. Nah, selanjutnya ada seorang anak muda namanya Evangelis Suryadi Adi. Adik-adik, dia melayani juga di sana dan gerejanya bangkit dan pulih setelah dia pelayanan di sana. Dan ini dia adik-adik, juga ada satu pasangan yang baru menikah. Namanya Evangelus Erkulanus Yason dan istrinya. Mereka juga baru dikaruniai anak. Puji Tuhan mereka melayani. Dan ada banyak sekali pekerjaan Tuhan yang boleh mereka kerjakan di melalui hulu. Nah adik-adik, dan satu lagi, ini dia Evangelis Kirenius. Mohon maaf tidak ada fotonya. Kak Gea cari-cari foto Evangelis Kirenius belum ketemu. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu. Nah adik-adik, sekarang kita sudah melihat ada 10 tenaga misi di melalui hulu. Rasul Paulus tadi beritakan Injil ke seluruh dunia, dan ke Roma, dan keliling sampai ada orang-orang Kristen. Sekarang adik-adik, Tuhan memakai juga penginjil-penginjil di Indonesia, di Sintang, di Kalimantan Barat. Ada 10 yang sudah diutus. Adik-adik dengar cerita tadi. Ada yang sudah punya anak, kemudian Tuhan kembali ambil, tetapi mereka setia. Ada yang punya cheese-nya dijual. Kenapa dia harus jual? Tidak ada uang. Kenapa tidak ada uang? Tidak ada yang kasih uang. Nah, sekarang bagaimana dong? Bayangkan adik-adik, kalau kita yang mengalami gereja kita tidak ada hamba Tuhan. Siapa yang mau kirim hamba Tuhan kepada kita? Sekarang di melalui hulu, ada gereja yang butuh pertolongan. Puji Tuhan sudah ada penginjil di sana. Apa yang kita bisa lakukan adik-adik? Sekarang kita sudah belajar tadi dari cerita bahwa Paulus dipakai oleh Tuhan. Dan Paulus begitu luar biasa. Dan apa yang kita bisa lakukan untuk mendukung misi hari ini adik-adik? Ini adalah bulan misi. Maka yang bisa kita lakukan adalah adik-adik, mari kita mengambil bagian. Apa yang kita bisa kerjakan adik-adik? Pertama, kita berdoa untuk 10 tenaga misi yang sudah kita lihat tadi di layar. Dan kemudian adik-adik, mari kumpulkan uang jajannya. Nah adik-adik kan belum bisa pergi ke sana. Adik-adik kan belum bisa pergi ke melalui hulu. Sekarang apa yang kita bisa berikan untuk melalui hulu? Kita memberikan uang kita, memberikannya di gereja, dan biar nanti gereja memakainya untuk mendukung 10 orang yang sudah diutus di melalui hulu itu. Adik-adik itu bisa kita lakukan. Adik-adik setuju? Adik-adik mau? Maka mulai di minggu-minggu ini silakan kumpulkan uang jajannya. Kalau ada dikasih 5.000 sehari, silakan adik-adik pakai 3.000-nya, 2.000-nya disisihkan dan bilang sama mama, simpan ini mama, taruh di amplop, saya akan bawa ke gereja nanti pada akhir bulan Agustus. Nah adik-adik, untuk itu bapak dan mama yang mendengar bisa juga menolong adik-adik untuk terlibat dalam pelayanan misi. Karena Tuhan bisa memakai anak kecil. Kalau anak kecil diajari, anak kecil dituntun, pasti sangat-sangat bisa. Amin. Maka adik-adik, nanti kita akan mendengar dari Sekolah Minggu Immanuel ada mengirim bantuan kepada misi di melalui hulu, melalui gereja. Mungkin 10.000, 20.000, 30.000, 100.000. Jadi tidak masalah ya. Nah puji Tuhan.
Itu tadi cerita kita adik-adik. Puji kepada Tuhan, kita sudah mendengarkannya. Dan semoga kita dimotivasi untuk memberitakan Injil. Sekarang kita akan melihat ayat hafalan yang akan kita hafal untuk minggu depan. Nah, sebelum kita mendengarkan ayat hafalan dari teman-teman yang lain, sekarang kita lihat ayat hafalan kita ya. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita ada di dalam Roma 10 ayat 13 yang berbunyi, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekali lagi, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekali lagi, Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, itu ada ayat hafalan untuk minggu depan. Silakan direkam dan dikirim ke Kak Gea atau ke guru sekolah minggu. Dan nanti kita akan siapkan untuk ditampilkan minggu depan. Nah, minggu lalu kita sudah menghafal ayat firman Tuhan. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang sudah menghafal ayat. 7 orang. Maka adik-adik, mari kita bersama-sama mendengarkan dan mengucapkannya bersama dengan teman-teman kita ini. Ini dia. Teman-teman, nomor 14. Dan kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bye-bye. Terima kasih untuk teman kami Zelo, luar biasa Zelo, Tuhan berkati. Salam untuk adik Sia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan dari Acing. Teman-teman akan terdapat di pasal 24 ayat 14 berbunyi demikian, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bye-bye. Luar biasa. Terima kasih untuk Acing. Salam untuk Aying. Nah, sekarang kita akan mendengarkan dari teman kita Marcel. Teman menghafalkan ayat yang terdapat pada Matius pasal 24 ayat 14 yang berbunyi, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Dadah teman-teman. Dadah Marcel, terima kasih untuk Marcel dan Yabes, selalu setia, puji Tuhan. Salam untuk Bapak dan Mama, kakak adik yang ada di rumah. Selanjutnya kita akan mendengarkan ayat hafalan dari Graciela dari kelas kecil. Saya Graciela Natasha, Matius pasal 24 ayat 14a berbunyi, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dadah teman-teman. Wah, luar biasa. Terima kasih untuk Graciela. Dahsyat, luar biasa Graciela. Dan sekarang kita akan mendengarkan dari teman kita. Ini dia, Jean dan Tania. Saya Jean Lestari. Ini kakak saya, Kak Nia. Saya akan menghafalkan ayat Alkitab. Matius Pasal 24 ayat 14 yang berbunyi demikian, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Wah, luar biasa. Terima kasih untuk Jean dan Tania. Terima kasih untuk kakak Kaila yang sudah bantu mereka menghafal. Itu bagus sekali ya.
adik-adik kita bisa menolong teman-teman adik-adik kita yang mau belajar untuk menghafal Alkitab. Itu hebat sekali. Terakhir adik-adik kita mendengarkan ayat hafalan dari teman kita Kaila. Hai Kaila, saya akan menghafalkan ayat kitab yang terdapat pada Matius pasal 24 ayat 14 yang berbunyi demikian. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bye-bye. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Kaila dan semua teman-teman yang sudah menghafal ayat hafalan pada malam hari ini. Ada Selo, ada Acing, ada Marcel, ada Gracela, Jen, dan Tania, dan terakhir Kaila yang sudah menghafalkannya. Nah, adik-adik untuk minggu depan, di depan layar ada ayat hafalan di dalam Roma 10 ayat 13. Sekali lagi, Roma 10 ayat 13. Silakan dihafal, direkam, dan dikirim ke KGA. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pendek ya ayatnya, anak-anak kelas kecil pasti bisa menghafal. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, sekolah minggu kita sebentar lagi akan selesai. Dan kita sudah memuji Tuhan, sudah dengarkan cerita tentang Rasul Paulus, pekabar Injil bagi bangsa-bangsa. Kita sudah melihat tadi para penginjil yang ada di Melawi Hulu. Adik-adik, mari kita mendukung mereka yang ada di Melawi Hulu, mendoakan tenaga misi. Ingat nama-nama mereka tadi, ingat foto mereka di Facebook bisa ditonton ulang. Dan kalau berdoa, silakan doakan nama mereka adik-adiknya. Dan kemudian mari kita mengumpulkan pemberian yang kita bisa berikan dari uang yang kita terima, kita sisihkan, dan kita kasih di amplop, kita bawa ke gereja, nanti gereja bisa pakai untuk mendukung misi di Melawi Hulu. Amin ya. Kita akan menunggu nanti adik-adik, pastilah Tuhan memberkati. Baiklah, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada malam hari ini. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri, kita nyanyi satu lagu ya, yaitu Yesus Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik masih ingat lagunya? Yesus. Oke, kita nyanyi ya, Yesus Tuhan Juru Selamatku. Yesus Tuhan Juru Selamatku. Yesus Tuhan yang mengasihiku. Kecil aku percaya padamu. Yesus, Yesuslah namanya. Sekali lagi. Yesus Tuhan Juru Selamatku. Yesus Tuhan yang mengasihiku. Amin. Kecil aku percaya padamu. Yesuslah namanya. Haleluya. Haleluya. Terimalah dia. Haleluya. Selamatlah jiwamu. Haleluya. Terimalah dia. Haleluya. Selamatlah jiwamu. Adik-adik sekali lagi kita nyanyikan dari awal ya. Yesus Tuhan Juru Selamatku. Yesus Tuhan yang mengasihiku. Kecil aku percaya padamu. Yesus, Yesuslah namanya. Haleluya. Haleluya. Terimalah dia. Haleluya. Selamatlah jiwamu. Amin. Haleluya. Terimalah dia. Haleluya. Selamatlah jiwamu. Haleluya. Selamatlah jiwamu. Puji Tuhan adik-adik, luar biasa. Itu lagu sekolah minggu yang baik dan bagus untuk memberitakan Injil. Terimalah Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita akan berdoa bersama. Kita berdoa untuk tenaga misi yang ada di Melawi Hulu yang sudah kita lihat tadi. Kita doakan supaya ada uang yang cukup untuk membiayai tenaga misi di Melawi Hulu. Dan supaya Tuhan pakai kita, pakai uang kita untuk bisa melayani Tuhan di ladang misi. Bahkan juga Tuhan boleh pakai bibir mulut kita untuk menceritakan kepada orang lain bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang hidup. Sama seperti Rasul Paulus dipakai Tuhan dan semua bangsa mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa dan ingat untuk berdoa untuk guru sekolah minggu kita.
yaitu Ibu Kirolina. Dia sedang sakit, sedang dalam pemulihan di Pontianak, supaya Tuhan Yesus menjamahnya ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh mengikuti sekolah minggu, memuji-muji nama Tuhan Yesus. Dan banyak cerita-cerita yang boleh menguatkan kami lewat lagu-lagu yang kami nyanyikan. Bahkan kami dengarkan cerita tentang Rasul Paulus, seorang pemberita bagi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa banyak dengar cerita Alkitab, cerita Tuhan Yesus, sehingga banyak menjadi percaya dan banyak gereja-gereja didirikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami berdoa, kiranya cerita firman Tuhan itu kami ingat dan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Walaupun kami kecil, tetapi Tuhan Yesus mulai memakai kami. Seperti Tuhan Yesus memakai Rasul Paulus, menceritakan dengan bibir kami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Haleluya. Malam hari ini juga kami berdoa untuk tenaga misi yang ada di Melawi Hulu. Kami berdoa untuk Evangelis Cornelis dan istrinya, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Pendeta Elisa Acin, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Vikaris Merinam, dalam nama Yesus Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Evangelis Cornelius, Tuhan berkati. Berdoa untuk Evangelis Kirenius, berdoa untuk Evangelis Yodea Senen dan keluarganya. Berdoa untuk Evangelis Herculanus Yason dan istrinya. Berdoa untuk Evangelis Suryadi Adi. Di dalam nama Yesus Tuhan pakai mereka. Kami mendengarkan cerita-cerita tentang mereka. Ada yang menjual cheese-nya hanya untuk membiayai perjalanan misi penginjilan di Melawi Hulu. Ada juga Tuhan yang mana mereka melewati masa-masa sulit, tetapi Tuhan sudah kuatkan. Hari ini kami berdoa, kiranya ada cukup dana untuk membiayai dan mendukung misi di Melawi Hulu, supaya saat ini gereja-gereja yang tidak ada gembala sidang, gereja yang mau rusak, pastor yang mau rusak dapat dibangun kembali, dan banyak orang-orang percaya kembali beribadah kepada Tuhan Yesus. Pakai kami anak-anak sekolah minggu Immanuel, supaya kami bisa dipakai Tuhan melalui uang jajan yang kami sisihkan. Mungkin kami terima berkat dari siapapun, kami dapat khususkan, kami bawa, kami persembahkan di gereja, dipakai untuk pekerjaan misi di Melawi Hulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami berdoa untuk Ibu Kirolina yang ada di Pontianak. Dia sedang sakit dan kami doa pemulihannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bila kesembuhan terjadi kepadanya, anak-anak sekolah minggu Immanuel berdoa dan beriman, Tuhan Yesus menyembuhkannya. Berikan penghiburan kepadanya, berikan pengharapan kepadanya, dan kami sukacita suatu waktu kembali di depan, kami bertemu dalam sekolah minggu kami di Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu Immanuel yang mendengarkan, Bapak Mama, dan juga teman-teman dari mana saja. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Ini doa kami, memohon berkat-Mu atas seluruh anak-anak sekolah minggu Immanuel, atas seluruh keluarga-keluarga jemaat, dan kami sekalian yang menonton, di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik, kita sudah mengikuti pelayanan sekolah minggu pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesetiaannya yang sudah membagikan puji-pujian, menghafal ayat, dan tentu adik-adik harapan kita, Kak Gea dan semua kita, mari adik-adik kita mulai belajar mendukung misi, terlibat dalam penginjilan dengan apa? Bercerita dengan bibir mulut kita, Yesus adalah Tuhan, dan karena tempat jauh kita tidak bisa pergi, kita terlibat dalam misi dengan apa? Mendukung dengan uang yang Tuhan beri melalui kita, amin. Kita akan tunggu di waktu di depan, di mana anak sekolah minggu Immanuel dipakai oleh Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dahsyat ya. Nah, adik-adik itu tadi seluruh sekolah minggu kita di hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Terima kasih Bapak dan Mama dan semua yang sudah terlibat dalam pelayanan. Yesus Tuhan Juru Selamatku, Yesus Tuhan yang mengasihiku.
Kecil aku percaya padanya. Yesus, Yesus, Yesuslah namanya. Haleluya, terimalah dia. Haleluya, selamatlah jiwamu. Haleluya, terimalah dia. Haleluya, selamatlah jiwamu. Yesus Tuhan juru selamatku. Yesus Tuhan yang mengasihiku. Kecil aku percaya padanya. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya, terimalah dia. Haleluya, selamatlah jiwamu. Haleluya, terimalah dia. Haleluya, selamatlah jiwamu. Haleluya, terimalah dia. Haleluya, selamatlah jiwamu. Haleluya, terimalah dia. Haleluya, selamatlah jiwamu.